Okay, in this video, I will continue the explanation about learning strategies. The definition about learning strategies. Learning strategies are strategies of learning process that students use to enhance their own actual learning. Jadi, learning strategy itu merupakan strategi dalam proses pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk proses pembelajaran L2 mereka. Apa itu pembelajaran L2? Jadi pembelajaran L2 merupakan pembelajaran bahasa kedua setelah bahasa ibu. Baik itu digunakan sebagai ESL or EFL, English second language or English foreign language. Jadi strategi ini juga berasal dari bahasa Yunani yang dari kata strategia yang berarti step or action general take for the purpose of winning war. Jadi artinya itu langkah ataupun tindakan umum yang digunakan untuk bertujuan memenangkan suatu peperangan. Itu dalam konteks perang. Kalau misalnya dalam konteks pembelajaran dengan tujuan mencapai goals dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memberikan strategi kepada murid-murid kita. Yang pertama ada strategi use often relates to style preferences. Jadi strategi ini yang kita berikan harus berhubungan atau sesuai dengan gaya belajar para siswa kita. Karena yang kita ketahui, ketika siswa disuruh belajar sendiri, maka mereka akan belajar dengan gaya alami mereka. Bagaimana kita memilih strategi yang sesuai dengan melakukan pengamatan terhadap para murid-murid kita? Kita tidak bisa memberikan strategi hanya sesuai pada satu orang ataupun sekelompok orang di dalam kelas. Jadi, kita harus bisa memberikan strategi yang relate terhadap mereka semua dengan gaya belajar mereka. Oke, selanjutnya conscious movement toward goals. Jadi, strategi yang diberikan juga harus sesuai dan berhubungan dengan goals dalam pembelajaran. Ketika kita dalam pembelajaran memiliki sebuah goals, maka strategi yang kita berikan harus dapat mencapai goals sesuai dengan kebutuhan dari si murid, karena murid yang akan menggunakan strategi ini nantinya. Dapat kita lihat pada paper, saya memberikan contoh itu Davina. Davina itu merupakan orang yang sibuk dan dia ingin mempelajari tentang chemistry atau kimia dalam proses pembelajaran L2. Bagaimana cara dia mensiasati kesibukannya itu? Dengan cara minimal membaca satu paper about chemistry dalam pembelajaran L2 dan juga membacanya secara skimming dan scamming. Jadi tidak perlu memberikan banyak waktu atau meluangkan banyak waktu, tapi dia dapat mencapai goals-nya dengan strategi yang dipilih. Begitu juga ketika kita menentukan strategi kepada murid-murid kita, kita harus menyesuaikan goals, keadaan, dan juga strategi yang akan digunakan. Selanjutnya, positive outcomes from strategy use. Jadi, strategi yang digunakan harus memberikan positive outcomes atau hasil yang baik. Nah, mengapa demikian? Karena dengan menunjukkan hasil yang baik, memberikan kita koneksi bahwa strategi yang digunakan merupakan strategi yang sesuai dan cocok dengan keadaan atau kondisi siswa kita. Jadi meskipun tidak ada satu set strategi yang bisa dikatakan strategi yang baik, karena semua strategi itu baik tergantung kesesuaian terhadap keadaan dan kondisi murid-muridnya. Tapi kita harus bisa menggunakan strategi yang banyak itu atau memilih strategi yang banyak itu agar bisa menjadi sesuai dengan keadaan atau
kebutuhan dari siswa kita untuk mencapai suatu goals. Nah, yang selanjutnya strategi instruction research. Jadi dalam proses ini tuh peneliti telah meneliti bagaimana cara kita untuk menginstruksikan strategi atau memberikan atau mendeliver strategi itu seperti apa. Jadi ketika kita memberikan strategi atau menginstruksikan itu, kita harus memilih strategi yang memang benar-benar berguna, dapat digunakan dan dapat dievaluasi, serta sesuai dengan tugas-tugas juga situasi si murid. Berikut ini merupakan 6 main categories of LQ learning style. Yang pertama ada cognitive strategies atau cognitive strategies enable the learner to manipulate the language directly. Jadi dalam cognitive strategy ini siswa akan memanipulasi materi pembelajaran secara langsung. Caranya dengan menganalisis, summarize, outlining, dan lain sebagainya. Mengapa dikatakan mereka memanipulasi? Karena ketika mereka menganalisis atau mensummarize, mereka tidak melakukan atau membuat ulang. Maksudnya ketika mereka menganalisis atau mensummarize, maka mereka akan mengambil sari dari pembelajaran atau dari materi yang mereka pelajari. Jadi ketika mereka mensummarize misalnya, mereka akan membaca secara keseluruhan dan membuat summarize itu dengan gaya mereka sendiri. Jadi mereka memanipulasi materi itu dan menulisnya kembali dengan gaya penulisan mereka sendiri. Selanjutnya ada metacognitive strategies, yaitu are employed for managing the learning process overall. Jadi dalam strategis ini kita tuh memanage atau mengatur proses pembelajaran itu secara keseluruhan, di mana kita itu mengidentifikasi gaya pembelajaran sendiri, menentukan preferensi yang diperlukan, menyusun atau merencanakan bagaimana penugasan yang akan dilakukan nantinya pada proses pembelajaran, dan mengorganisasi materi kita secara tersendiri maksudnya, dan juga menentukan tempat pembelajaran dan jadwal pembelajaran tersendiri. Jadi ini lebih seperti strategi yang mandiri, di mana seorang guru menentukan secara terperinci atau memanage secara terperinci semua yang akan dilakukan dalam kelas dan diserahkan kepada siswa, karena siswa yang akan menjalankan strategi tersebut. Yang selanjutnya ada memory related strategy. Memory related strategy ini merupakan strategi yang biasa digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk mengingat vocabulary. Jadi banyak cara yang bisa digunakan, seperti for example seperti akronim, habis itu Kiat learning retrieval via sound. Jadi misalnya kita ingin mengembangkan kemampuan vocab mereka, kita menggunakan akronim. Kita bilang small, what is the acronym from small? Jadi mereka akan menemukan kata baru tanpa kita bilang kalau itu katanya big gitu kan. Mereka mengetahui katanya itu dari membandingkan si small-nya tadi, si lawan katanya, begitu. Jadi mereka mendapatkan kata baru secara tidak langsung. Selanjutnya ada compensatory strategies, yaitu strategi yang digunakan untuk memperbaiki
pengetahuan-pengetahuan yang telah hilang. Maksudnya di sini pengetahuan-pengetahuan mereka tentang skill-skill yang sudah mereka pelajari. Misalnya jadi misalnya mereka melupakan pembelajaran tentang bagaimana menulis esai. Jadi kita akan memberikan strategi yang cocok untuk itu, bagaimana kita mengembalikan keterbiasaan mereka untuk menulis esai. Jadi strategi ini berguna untuk mengembalikan kemampuan-kemampuan yang sudah lama tidak digunakan atau kemampuan-kemampuan yang sudah hampir mereka lupakan. Selanjutnya ada affective strategy, such as identifying one's mood and anxiety level. Jadi dalam affective strategy ini tuh lebih ke arah perasaan, membangun mood atau membangun performa yang baik dalam pembelajaran agar pembelajaran itu nanti bersifat mudah bagi siswa karena mereka memiliki mood dan performa yang baik selama pembelajaran. Selanjutnya adalah social strategies. Social strategies are strategies that help the learner work without others Selanjutnya adalah social strategies. Social strategies are strategies that help the learner work with others and get culture as well as the